Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1832. Mempercayakan untuk menegakkan dharma dan menyebarluaskan pada generasi lanjut. Hamparan langit luas di alam semesta adalah kekal adanya. Cahaya mentari senantiasa menerangi, membuat batin menjadi terang. Alam semesta luas tak berbatas, hampa dan kosong. Benda-benda langit adalah tenang, jernih dan hening abadi. Batin manusia pada dasarnya adalah kosong dan ilusi, tetapi manusia melekat pada wujud ilusi. Pada akhirnya tak berkondisi dan tiada satu benda pun. Bersungguh hatilah, kelihatannya sangat mendalam, padahal sebenarnya sederhana. Renungkanlah, setiap hari kehidupan kita berjalan seperti ini. Hamparan langit luas di alam semesta adalah kekal adanya. Puluhan tahun yang lalu kita lahir di dunia ini, dan 20-an tahun sebelumnya di kehidupan lampau kita juga sudah berada di alam semesta yang sama. Kehidupan kita sekarang pun demikian. Hamparan langit luas di alam semesta adalah kekal adanya, selamanya tidak berubah, karena ini adalah ruang yang sangat besar. Alam semesta ini kekal adanya dan abadi, tiada datang dan pergi, tiada muncul dan lenyap, karena alam semesta adalah kekosongan. Kekosongan adalah kebenaran sejati, sedangkan kebenaran sejati bersifat kekal adanya. Sama pula prinsipnya, Buddha mengajarkan dharma di dunia agar kita menyadari bagaimana rupa dari kekosongan sejati. Kekosongan sejati tidak berwujud, dan kekosongan sejati itu kekal adanya. Karena tidak memiliki wujud, maka itu kekal adanya. Ia begitu luas tak terbatas. Kita tidak bisa melihat ujungnya. Itulah sebabnya ia kekal. Kebenaran sejati pun demikian, tidak memiliki batas. Maka itu prinsip kebenaran sejati juga kekal dan tanpa batas. Namun ia seperti cahaya mentari. Cahaya mentari jaraknya sangat jauh dari kita. Saya dengar jaraknya lebih dari 150 juta kilometer. Begitu jauh, sangat jauh. Tetapi kita membutuhkan cahayanya, cahaya mentari. Cahaya mentari sampai ke bumi. Jaraknya sangat jauh. Tetapi kecepatan cahaya mentari sangat cepat. Saat saya berjalan keluar, di luar langit sudah mau terang. Meskipun matahari masih belum terlihat, tapi sudah ada cahaya fajar. Cahaya fajar itu sudah perlahan-lahan muncul. Saya sekarang sedang berbicara. Matahari seharusnya sudah mulai muncul. Sebentar lagi saat saya keluar, matahari sudah bersinar sampai ke dalam ruangan kita. Dapat dilihat betapa cepatnya kecepatan cahaya ini. Apakah ini sebenarnya karena bumi berputar atau karena matahari muncul? Sesuai teori, bumi berotasi sendiri, lalu perlahan-lahan berputar sampai menghadapi matahari. Demikianlah cahaya mentari dengan cepat menyinari kemari. Ini adalah kehidupan kita saat ini. Astronomi dan orbit planet sangat menakjubkan. Namun, planet senantiasa berputar seperti ini, dan waktu terus berlalu melewati ruang yang besar ini. Maka cahaya mentari senantiasa menerangi, selamanya begitu. Demikianlah cahaya ini. Hanya saja ketika bumi berputar, berotasi seperti ini, tadi telapak tangan saya menghadap ke belakang, sedangkan cahaya mentari
ada di sini tidak bergerak. Yang berputar adalah tangan saya. Sekarang kamu melihat telapak tangan saya yang berputar. Bagaimana jika diputar lagi? Telapak tangan akan menjadi gelap. Ini adalah rotasi yang mengelilingi porosnya sendiri. Jadi berbicara tentang ini, matahari dan bumi di alam semesta ini, dan bumi berada dalam tata surya. Planet ini ada di sini. Masing-masing memiliki orbit, jarak dan kecepatannya masing-masing saat berotasi, sama pula prinsipnya. Cahaya mentari senantiasa menerangi. Demikianlah cahaya mentari, di sana tidak bergerak. Yang berputar adalah bumi kita. Cahaya mentari senantiasa bersinar. Maka bila dikaitkan dengan batin kita dan Dharma, Dharma senantiasa ada di sana. Namun, apakah batin kita berkenan untuk mendekati cahaya mentari? Batin kita harus berinisiatif untuk mendekatinya. Saya sering mendengar, baik itu dokter atau orang yang peduli pada saya berkata, "Master, Anda harus sering keluar jalan-jalan, harus menyerap cahaya mentari di luar sana." Betul, saya harus menyerap cahaya mentari. Namun cahaya mentari saya adalah Dharma. Batin saya selalu menyerap cahaya mentari. Jadi pikiran saya akan selalu terang benderang dan bebas dari kegelapan. Saya tidak memiliki kegelapan dari kekotoran batin. Pikiran saya selalu terang benderang. Saya melihat segala sesuatu dengan jelas. Ketika orang datang dan berbicara kepada saya, gosip berhenti ketika sampai ke telinga orang bijak. Jadi, begitu saya mendengar, saya menyaringnya. Kemudian saya memberitahu semua orang untuk menghilangkan kekotoran batin. Gosip benar atau salah, biarlah itu berlalu. Kita harus berusaha untuk lebih memahami satu sama lain. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri antara satu sama lain. Jika ada gesekan antara kelemahan yang satu dengan yang lainnya, kita sendiri memiliki kelemahan. Jika tidak menyukai orang lain, kita harus mengubah diri kita sendiri. Orang lain membuat kita merasa tidak nyaman. Jika kita mengubah diri kita sendiri, itu akan berakhir dengan sendirinya. Kita tidak akan merasa terganggu lagi oleh orang lain. Bukan tentang bagaimana orang lain membuat kita merasa nyaman, tetapi kita sendiri yang mengubah pikiran kita. Jika kita fokus pada kelebihan mereka, kita akan berhenti ikut-ikutan terpaku pada kelemahan itu. Jika kita begitu melekat, setiap orang adalah makhluk awam. Siapa yang pantas dipuji atas kelebihannya, termasuk diri kita sendiri. Jadi, kelebihan kita sendiri. Kita harus mulai dari kelebihan kita sendiri. Melihat kelebihan orang lain, dengan begini kita semua memiliki kelebihan. Jadi pikiran kita saling menerangi. Pikiran saling tercerahkan. Jikalau tidak, matahari selamanya berada di langit. Bumi harus berotasi, barulah dapat melihat cahaya. Barulah ada cahaya. Jika bumi tidak berputar, malam akan sangat panjang dan selamanya akan gelap. Jadi, bagi kita, prinsip-prinsip kebenaran ini adalah sama. Prinsip dari aspek batin dan prinsip dari aspek materi dalam alam semesta adalah sama. Jadi, kita harus mulai dari diri sendiri, dari kehidupan kita yang paling halus, untuk melihat fenomena alam semesta. Jadi setiap orang harus sangat bersungguh hati dalam memahami Dharma Buddha. Alam semesta luas tak berbatas, hampa dan kosong. Alam semesta ini luas tanpa batas dan hampa. Berada di alam semesta yang hampa dan kosong, Dharma Buddha juga demikian. Alam semesta luas tak berbatas, hampa dan kosong. Ini juga merujuk pada Dharma Buddha.
Setiap hari kita hidup di dalam alam semesta luas tak terbatas, hampa dan kosong. Inilah ruang yang kita tempati. Jika tidak ada ruang luas tak berbatas, hampa dan kosong ini, di mana kita akan berdiam? Kita sekarang berada di bumi yang luas ini. Bumi berada di ruang luas tak berbatas, hampa dan kosong ini. Bahkan tidak sebesar sebutir pasir. Kecil, sangatlah kecil, dan kita hidup di tempat yang sedemikian kecil, lebih kecil lagi. Sekarang kita berada di Taiwan, sebuah pulau kecil di lautan luas. Jadi kehidupan manusia sangatlah kecil. Semua manusia juga demikian. Benda-benda langit adalah tenang, jernih, keheningan abadi. Sesungguhnya benda-benda langit itu sangat tenang, meskipun sekarang dunia dipenuhi dengan konflik yang mengganggu batin orang-orang dalam masyarakat saat ini. Batin setiap orang dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ini semua terjadi di dalam ruang yang besar ini. Alam semesta pada hakikatnya adalah jernih dan tenang, sangat murni. Namun kita, manusia di ruang yang besar ini, seringkali tidak memiliki ketenangan batin. Karena untuk waktu sedemikian lama, manusia menciptakan berbagai tindakan, karma buruk dan merusak, menghancurkan alam semesta ini. Bumi di alam semesta ini, seluruh bumi berarti seluruh planet ini. Dimanapun selama ada manusia tinggal, manusia akan merusaknya, yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Tentu saja ini adalah akumulasi dari waktu yang sangat panjang. Manusia dari generasi ke generasi terus berubah mengikuti perubahan zaman. Manusia mengajarkan dan mewariskan dari generasi ke generasi. Sifat ketamakan ini generasi sebelumnya memberi contoh kepada kita dan generasi berikutnya meniru. Keinginan untuk membangun usaha dan memperebutkan warisan, begitulah keserakahan yang tiada batasnya. Demikian terus berlanjut dari generasi ke generasi yang menjadi semakin parah. Oleh karena itu, alam semesta ini menjadi kacau, sehingga manusia bersama-sama menciptakan karma kolektif, mencemari tanah, mencemari udara, dan akumulasi inilah yang menyebabkan perubahan iklim besar-besaran. Kekuatan karma yang diciptakan para makhluk inilah yang membentuk apa yang kita sebut sebagai nasib manusia. Inilah yang disebut sebagai karma kolektif. Ada orang yang berkata, "Mengapa nasib saya begitu buruk? Mengapa saya mengalami ini dan itu?" Secara individu, ini disebut nasib buruk. Namun jika menimpa banyak orang, maka itu adalah karma kolektif. Karma buruk kolektif mengakibatkan nasib buruk. Ini adalah karma buruk kolektif yang dialami para makhluk. Lalu bagaimana jika terjadi pada satu orang? Mengapa nasib saya begitu buruk? Dan bila itu sampai mempengaruhi alam semesta, maka itu berarti karma kolektif manusia di alam semesta ini. Kita sekarang sudah berada di zaman yang penuh kerusakan, dengan kondisi iklim yang juga semakin buruk di dunia manusia. Pikiran manusia menjadi bencana buat manusia sendiri. Nafsu manusia merusak dunia, merusak bumi, sehingga seluruh dunia ini, bumi kita sekarang mengalami bencana seperti ini. Iklim yang berubah, pandemi yang diakibatkan oleh tindakan manusia. Selain peperangan karena ulah manusia, juga terjadi bencana alam, serta penyakit ini yang terbentuk, yaitu pandemi. Pandemi yang kita hadapi sekarang di tahun 2020 disebut dengan COVID-19. Sekarang muncul
gelombang baru. Di Australia sudah terjadi gelombang baru yang datang dengan kekuatan besar. Saat ini, sebelum itu dapat mereda. Ada lagi gelombang yang akan datang. Sekarang, para ilmuwan merasa cemas. Mereka terus meneliti dari mana varian baru ini datang. Mereka menemukannya di dalam udang. Apakah penyakit ini akan menyebar? Apakah akan menyebar kepada manusia? Sekarang, para ahli epidemiologi pun tetap merasa cemas. Mereka mulai mencarinya lagi. Singkat kata, sekarang hanya ada satu hal. Kita harus menyatukan hati kita dengan cinta kasih dan ketulusan. Tidak ada jalan yang lain selain ketulusan. Batin manusia pada dasarnya adalah kosong dan ilusi, tetapi manusia melekat pada wujud ilusi. Pada dasarnya, batin adalah kosong dan ilusi. Namun manusia tetap melekat padanya. Dalam waktu puluhan tahun yang singkat saja, manusia sudah menciptakan karma seperti itu. Tabiat dan nafsu keinginan itu, seperti nafsu untuk makan, sangat sulit diubah. Di dunia yang penuh ilusi dan ketidakkekalan ini, kita makan makanan lalu mencernanya, lalu akan menghasilkan sesuatu yang mencemari. Begitu makanan ditelan, cita rasa pun hilang. Namun, kita masih tetap melekat pada wujudnya. Apapun itu akan lenyap dengan cepat. Namun, hati manusia tetap melekat pada wujud. Itu sebabnya hati manusia masih belum sepenuhnya memahami bagaimana pada dasarnya adalah kosong dan ilusi, tetapi manusia melekat pada wujud ilusi. Manusia melekat pada hal-hal yang sebenarnya hanya wujud ilusi saja. Saya ingin makan yang ini dan yang itu, melekat pada rasa ini dan rasa itu. Karena kemelekatan pada rasa ini, kita terseret dan tergoda hingga menciptakan karma yang tak bisa terurai. Sebenarnya di dunia pada akhirnya tak berkondisi dan tiada satu benda pun. Pada akhirnya sebenarnya masih adakah sesuatu yang tersisa? Dharma ini tidak memiliki bentuk nyata sehingga tidak bisa dilihat. Tetapi Dharma bukanlah sesuatu yang diciptakan. Dharma itu kekal adanya, tidak berubah dan senantiasa ada. Dharma ini menjelaskan prinsip kebenaran kepada kita. Setelah kita menganalisanya, kita sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah kosong. Namun kita tetap melekat padanya. Demikianlah betapa memprihatinkan kehidupan ini. Bodhisattva sekalian, kita sudah bertekad menjadi bodhisattva, maka kita harus menerima ajaran Buddha. Buddha datang ke dunia demi satu hal agung, yaitu mengajarkan jalan bodhisattva. Kita sudah bertekad untuk menjadi bodhisattva, maka kita harus menerima dharma. Jadi kita harus menerima jalan bodhisattva. Jadi untuk menerima dharma, kita harus mendengar dharma. Mendengar dharma harus dengan tekun bersemangat. Bukankah Bodhisattva Vaisajaraja juga demikian? Beliau melewati banyak kehidupan demi mencari dharma. Beliau bertapa dengan keras dari kehidupan ke kehidupan sampai saat ini. Buddha di hadapan Buddha Sakyamuni, Bodhisattva Vaisajaraja di kehidupan ini, Bodhisattva Vaisajaraja di persamuhan Sutra Teratai, mendapat pengakuan dari banyak bodhisattva karena Buddha mengakuinya. Bab aktivitas lampau Bodhisattva Vaisajaraja sudah membabarkannya dengan jelas. Sutra Teratai sudah hampir berakhir. Di tempat ini Bodhisattva Naksatraraja Sankusumita Bhikna memohon kepada Buddha kembali. Apakah bisa menjelaskan lagi tentang Bodhisattva Vaisajaraja
bagaimana ia melatih diri, bagaimana semangat dan ketekunannya, dan bagaimana dia bisa membangkitkan tekad yang demikian agung. Beliau memohon kepada Buddha untuk menjelaskannya sekali lagi. Dengan sederhana menjelaskan sekali lagi semangat dari Bodhisattva Vaisajaraja. Pelatihan diri Bodhisattva Vaisajaraja di masa lampau. Dedikasinya seperti itu. Dedikasinya untuk para makhluk dan ketekunannya untuk mencari dharma. Karena bodhisattva pemula yang baru membangkitkan tekad, mereka semua belum pernah mendengar ini. Buddha pun dengan lembut kembali memperkenalkan kehidupan lampau dari bodhisattva Vaisajaraja sebagai bodhisattva Sarwasattva Priya Darsana. Maka kisah ini terus berlanjut hingga saat ini. Sekarang pun masih mengenai Bodhisattva Sarwasattva Priya Darsana yang merupakan kehidupan lampau dari Bodhisattva Vaisajaraja, yaitu Bodhisattva Sarwasattva Priya Darsana. Jadi dalam naskah sutra sebelumnya kita telah membahas pada ketika itu, sehabis Bodhisattva Sarwasattva Priya Darsana mengucapkan syair ini, selanjutnya berkata kepada Buddha, Bhagawan, masih berada di dunia ini. Pada ketika itu, Buddha Candrawimala Surya Prabhasasri berkata kepada Bodhisattva Sarwasattva Priya Darsana, Putra berbudi, waktuku untuk memasuki pariniwarna telah tiba. Inilah waktu yang tepat untuk pemadaman sepenuh-penuhnya. Engkau boleh mempersiapkan tempat tidur, sebab pada malam ini aku akan memasuki parinirwana. Aktivitas lampau Bodhisattva Vaisajaraja. Naskah sutra ini telah dibahas kemarin. Apakah kalian masih ingat? Bodhisattva Sarwasattva Priya Darsana pada kehidupan sebelumnya pernah memberikan persembahan dengan cara membakar tubuhnya. Setelah memberikan persembahan, hidupnya pun berakhir. Ia lalu terakhir kembali di keluarga Raja Kebajikan Murni. Pada saat itu, Buddha yang pernah ia persembahkan sebelumnya yaitu Buddha Candrawimala Surya Prabhasasri masih hidup. Ia kembali lagi setelah melewati satu kelahiran. Ia kembali untuk menemui Buddha Candrawimala Surya Prabhasasri. Ia datang ke hadapan Buddha Candrawimala Surya Prabhasasri, bersujud kepada Buddha, menengadahkan kepala dan melihat Buddha masih hidup. Ketika Buddha Candrawimala Surya Prabhasasri melihat muridnya di kehidupan lampau telah kembali lagi setelah satu kelahiran, beliau berkata, sekarang kamu telah kembali dan aku akan memasuki parinirwana. Mulai persiapkan tempat tidur karena aku akan memasuki parinirwana. Aku akan memasuki parinirwana di tengah malam nanti. Ini adalah jalinan jodoh antara guru dan murid. Jalinan jodoh sebagai guru dan murid yang berlanjut setelah satu kehidupan. Ketika ia kembali, Buddha sudah lanjut usia dan bersiap untuk memasuki parinirwana. Maka naskah sutra selanjutnya kembali menyebutkan, juga memerintahkan Bodhisattva Sarwasattva Priya Darsana, pria berbudi, aku mempercayakan ajaran Buddha kepada engkau. Aktivitas lampau Bodhisattva Vaisajaraja. Pada saat ini, Buddha Candrawimala Surya Prabhasasri hendak mempercayakan dharma kepada Bodhisattva Sarwasattva Priya Darsana
yang kembali di kehidupan berikutnya. Sekarang Buddha akan memasuki parinirwana. Beliau hendak mempercayakan dharma kepadanya, harus diwariskan dengan sungguh-sungguh agar dharma ini bisa diteruskan untuk jangka waktu yang lama. Ini artinya memerintahkan bodhisattva dan memanggilnya sebagai pria berbudi. Ia telah memperoleh perbendaharaan dharma berupa jasa kebajikan dari Buddha, mempercayakan kepadanya untuk menegakkan dharma dan menyebarluaskan pada generasi lanjut. Memerintahkan itu artinya memberikan instruksi, yaitu mau memberikan instruksi kepada bodhisattva. Menyebut bodhisattva sarwa satwa pria darsana sebagai pria berbudi. Memang hanya orang dengan karakter luhur tiada tara baru disebut sebagai pria berbudi. Jadi, ia telah memperoleh perbendaharaan dharma berupa jasa kebajikan dari Buddha. Karena bodhisattva sarwa satwa pria darsana tekun bersemangat, bahkan setelah terlahir kembali di kehidupan selanjutnya pun ia tetap tekun bersemangat, maka ia adalah pria berbudi. Pria berbudi ini ia telah memperoleh perbendaharaan dharma berupa jasa kebajikan dari Buddha. Ia tekun bersemangat dalam mencari dharma. Segala ajaran dharma juga tersimpan di dalam batinnya. Maka bodhisattva sarwa satwa pria darsana, ia menyebarkan dharma dari Buddha Chandra Wimala Surya Prabha Sasri. Setelah menyebarkan dharma, mempercayakan kepadanya untuk menegakkan dharma. Saya mempercayakan kepada kamu untuk menegakkan dharma ini. Kamu harus sungguh-sungguh menyebarkannya terus, agar bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Jangan sampai terputus. Mereka yang mendengar dharma juga hendaknya menyebarkan dharma. Memerintahkan juga berarti memberikan instruksi. Sebelumnya dalam bab kepercayaan disebutkan, aku mempercayakannya kepada engkau sekalian. Engkau sekalian hendaknya sepenuh hati menyebarkan dharma ini. Ini secara umum mencakup pada 3 kendaraan: kendaraan kecil, kendaraan sedang, dan kendaraan besar. Dharma dari manusia, dewa, dan lainnya. Instruksi ini dengan bab kepercayaan sebelumnya. Masih ingatkah? Bab sebelumnya adalah bab kepercayaan. Aku mempercayakannya kepada engkau sekalian. Engkau sekalian hendaknya sepenuh hati menyebarkan dharma ini. Buddha mempercayakan ini dalam bab kepercayaan sebelumnya. Mempercayakan. Demikian pula sekarang Buddha Chandra Wimala Surya Prabha Sasri juga mempercayakan dharma kepada bodhisattva sarwa satwa pria darsana. Ini secara umum mencakup pada 3 kendaraan: kendaraan kecil, kendaraan sedang, dan kendaraan besar. Kendaraan besar, kendaraan sedang, dan kendaraan kecil. Semua dharma tercakup di dalamnya, termasuk dewa dan manusia. Dharma dari dewa dan manusia. Ajaran 5 kendaraan juga tercakup di dalamnya. Ini merupakan warisan dharma dari guru kepada murid mereka. Beserta para bodhisattva, para murid utamaku, serta dharma dari Anuttara Samya Sambodhi. Bab 23. Aktivitas lampau bodhisattva Baisaja Raja. Para bodhisattva, para murid utamanya, serta dharma dari Anuttara Samya Sambodhi merupakan dharma dari pencerahan sempurna yang tiada tara, Anuttara Samya Sambodhi. Ini dipercayakan oleh Buddha Chandra Wimala Surya Prabha Sasri kepada bodhisattva sarwa satwa pria darsana untuk kelak diteruskan. Dharma harus demikian diwariskan terus-menerus. Ini adalah harapan mendasar dari Buddha. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama.
Setiap Buddha pada akhirnya akan mengutamakan sutra teratai. Sutra teratai mencakup 3 kendaraan, 2 kendaraan selain 3 kendaraan. Ada pula 5 sila, yaitu dharma dari kendaraan manusia. 10 kebajikan adalah dharma dari kendaraan dewa. Jadi totalnya adalah dharma dari 5 kendaraan. Ini semua ada di dalam ajaran Sutra Teratai. Mengajarkan kita bagaimana menjadi orang. Mengajarkan kita bagaimana mempraktikkan 10 kebajikan. Terlahir di alam dewa. Mengajarkan kita bagaimana meneladani Buddha. Mempraktikkan ajaran Bodhisattva untuk mencapai kebuddhaan. Ini merupakan ajaran dari Sang Buddha. Segala ajaran ini ada di dalam Sutra Teratai, beserta para Bodhisattva, para murid utamaku. Buddha mempercayakan para murid Bodhisattva agung kepadanya untuk memberikan pengajaran. Setelah kata serta, Buddha secara khusus mempercayakan harapan mendasarnya ketika datang ke dunia ini, di mana hanya merujuk pada buah kebuddhaan dari kendaraan besar. Sutra Teratai dilengkapi dengan 5 kendaraan yang bersama-sama disebut dengan buah kebuddhaan dari kendaraan besar. Ini adalah harapan mendasar dari kehadiran Buddha di dunia. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Ajaran Dharma adalah kendaraan besar. Yang besar bisa menampung atau mencakup yang kecil. Di awal tadi kita membahas tentang alam semesta. Alam semesta dan benda-benda langit luas tak berbatas. Ruang hampa dan kosong yang begitu besar. Alam semesta dunia kita. Benda apa yang tidak berada di dalam ruang yang besar ini. Jadi baik kendaraan besar maupun kecil, semuanya tercakup di dalam lautan ajaran dari Sutra Teratai. Ajaran dari Sutra Teratai benar-benar luas tak berbatas. Serta Dharma dari Anuttara Samyak Sambodhi sebelumnya dikatakan kalau mempercayakan ajaran Buddha di mana mencakup Tripitaka. Sekarang membicarakan Dharma dari kebodian adalah ajaran spontan dan ajaran sempurna. Sebelumnya dikatakan kalau mempercayakan ajaran Buddha di mana mencakup Tripitaka, Sutra Pitaka, Vinaya Pitaka atau aturan kedisiplinan, Sastra Pitaka, pembelajaran tentang kebijaksanaan. Semua ini, singkat kata, semua ini merupakan dharma yang harus kita pelajari. Semuanya termasuk di dalamnya. Sekarang membicarakan dharma dari kebodian, yakni jalan menuju pencerahan, yakni ajaran yang spontan dan ajaran sempurna. Yang langsung, jalan kebodian agung yang lurus. Jalan kebodian merupakan sebuah jalan yang sangat lurus. Jalan ini langsung menuju Sutra Teratai. Sutra Teratai menembus segala ajaran. Dalam naskah sutra berikutnya disebutkan, begitu pula dengan dunia-dunia dari 7 mustika di seluruh 3000 maharibu dunia, beserta semua pohon mustika, panggung mustika dan para dewa yang melayani mereka. Semuanya dipercayakan kepada engkau. Setelah aku parinirwana nanti, semua relikku juga dipercayakan kepada engkau. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Segala objek berwujud yang bisa terlihat ini juga ada para dewa pelindung Dharma. Semua ini adalah keluarga dan para pengikutnya. Anda harus terus mengajar dan membimbing semuanya. Dharma ini, semua ajaran ini bisa menembus seluruh 3000 maharibu dunia, dan bahkan para dewa juga melindungi Dharma selamanya. Tetap sama. Jadi, para dewa yang melayani mereka semuanya dipercayakan kepada engkau.
Setelah aku parinirwana nanti, semua reliku juga dipercayakan kepada engkau, murid di masa mendatang. Semuanya dipercayakan kepada mereka. Begitu pula dengan dunia-dunia dari 7 mustika di seluruh 3000 maharibu dunia, beserta semua pohon mustika, panggung mustika. Tanah dari balasan nyata adalah tanah bercahaya tentang abadi, nitya sita. Pohon merujuk pada Raja Iklar, panggung merujuk pada kekosongan dari segala fenomena dharma. Ini artinya tanah dari balasan nyata adalah kekuatan dari iklar kita. Demikianlah kekuatan iklar ini. Semua dharma berasal dari tekad yang setiap orang bangkitkan. Bukankah Bodhisattva Sarwa Sattva Priyadarsana dan Bodhisattva Baisaja Raja juga demikian? Buddha manapun demikian adanya. Tidak bisa mencapai kebudahan tanpa iklar, karena tanpa iklar tidak akan bisa menapaki jalan bodhisattva. Kalau tidak menapaki jalan bodhisattva, maka tidak akan mencapai kebudahan. Sehingga kita harus memiliki iklar. Sedangkan panggung mustika, panggung adalah dharma dan kekosongan dari segala fenomena dharma. Dharma, bagaimana bisa menunjukkannya untuk Anda lihat? Tidak bisa terlihat, tetapi dharma itu luas, tak berbatas, dan mencakup segalanya. Semua dharma tercakup di dalam dunia ini. Jadi prinsip kebenaran dari ruang yang abadi, menembus prinsip kebenaran alam semesta dan semua dunia dharma. Semua ini tidak terkecuali. Namun jika kita tidak beriklar, kita tidak akan bisa menyentuh prinsip kebenaran ini. Seperti yang kita bahas tadi, rotasi, bumi berotasi dan selalu mengikuti orbitnya. Bagaimana kita bisa melihat cahaya mentari? Cahaya mentari terlihat ketika kita melihat ke atas. Baru saja langit mulai terang sedikit, dan sekarang cahaya mentari sudah masuk menyinari. Jadi waktu berlalu tanpa kita rasakan. Dharma Buddha di alam semesta yang besar ini, Dharma agung ada di dalam bagian kehidupan kita, begitu dekat dengan kita. Hanya saja kita tidak menyadarinya karena kita tidak pergi mendekatinya. Dan para dewa yang melayani mereka semuanya dipercayakan kepada engkau. Ketika Buddha masih berada di dunia, para dewa melayani dan melindungi Dharma. Sekarang Buddha akan parinirwana. Orang-orang yang menyebarkan Dharma semuanya dipercayakan kepada Priyadarsana. Beliau mempercayakan semuanya kepada semua orang. Anda harus berikrar untuk meneruskannya. Ternyata ada begitu banyak orang yang melindungi Dharma. Anda harus menghargai para praktisi yang melindungi Dharma. Maka saya sering memberitahu semua orang, saudara sedharma harus diberi perhatian. Semua orang harus menjaga saudara sedharma. Sama prinsipnya, setelah aku parinirwana nanti, semua reliku juga dipercayakan kepada engkau. Relik berasal dari tulang pada tubuh Buddha sebagai hasil pengharuman dari sila, samadhi, dan prasna secara berkesinambungan. Ini benar-benar langka, adalah ladang berkah tertinggi. Makanya dipercayakan pada Priyadarsana untuk melindungi dan menjaganya. Setelah aku parinirwana nanti, semua reliku juga dipercayakan kepada engkau. Setelah saya parinirwana nanti, semua relik ini akan dipercayakan. Apa itu relik? Relik berasal dari tulang pada tubuh Buddha sebagai hasil pengharuman dari sila, samadhi, dan prasna secara berkesinambungan. Sekarang semua orang berkata, menghirup Dharma, menghirup Dharma. Benar, setelah kita mendengarkan Dharma, kita tahu bagaimana cara menegakkan sila.
Apa yang harus aktif kita lakukan? Apa yang tidak boleh kita lakukan? Kita harus menegakkan sila, mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan disebut sebagai sila. Batin kita harus berada dalam samadhi agar dapat mengembangkan kebijaksanaan. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan, semua ini diperoleh dari mendengar dharma. Ini benar-benar langka, adalah ladang berkah tertinggi. Hal ini sangat sulit untuk diperoleh. Ladang berkah tertinggi adalah demikian. Saya harap semua orang bisa sangat bersungguh hati. Sebelum Sang Buddha memasuki parinirwana, beliau kembali mengingatkan dan memberi pesan sebanyak 3 kali. Pesan ini merujuk kepada mempercayakan. Setelah mempercayakan Priyadarsana untuk melindungi dan menjaganya, Bodhisattva Sarwa Sattva Priyadarsana, Anda harus terus melindungi dan menegakkan dharma ini dengan baik bersama-sama dengan semua bodhisattva. Harus memikul tanggung jawab dan meneruskannya. Setelah kata aku parinirwana, Buddha mempercayakan urusan sesudah parinirwana nanti kepadanya, termasuk memberikan persembahan pada relik dan membangun sejumlah stupa, memberikan kepercayaan. Urusan non-duniawi sudah tuntas, makanya memasuki peristirahatan sempurna. Setelah aku parinirwana, artinya Buddha mempercayakan urusan sesudah parinirwana nanti kepadanya. Setelah aku pergi, apa yang aku lakukan sekarang? Setelah aku parinirwana, kalian mesti ambil alih dengan baik, termasuk memberikan persembahan pada relik dan membangun sejumlah stupa. Berapa banyak jumlahnya? Stupa berarti menunjukkan kebajikan, memberikan kepercayaan. Setelah mempercayakan urusan non-duniawi sudah tuntas. Non-duniawi adalah tentang ajaran untuk mencapai kebuddhaan. Hal ini juga telah diajarkan secara sempurna. Ini adalah ajaran mengenai bagaimana Anda harus berurusan dengan dunia dan non-duniawi. Berurusan dengan dunia adalah cara Anda berperilaku sebagai manusia. Non-duniawi adalah cara Anda melatih diri. Oleh karena itu, dharma non-duniawi. Setelah cara pelatihan diri telah diajarkan, Buddha bisa memasuki peristirahatan sempurna. Inilah Buddha Candrawimala Surya Prabhasastri yang dengan sungguh-sungguh mewariskan dharma kepada generasi mendatang. Buddha mengajari Bodhisattva Sarwasattva Priyadarsana dalam 2 kehidupan. Bodhisattva Priyadarsana melayani satu Buddha di dalam 2 kehidupannya, menerima ajaran dan meneruskan dharma. Sekarang ia adalah Bodhisattva Vaisajaraja. Hadirin sekalian, ketika kalian mendengarkan dharma, meskipun kedengarannya sangat sederhana, kata-katanya sangatlah sederhana, kita harus memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Kalian akan menemukan bahwa dharma itu sangatlah mendalam, mencakup langit dan bumi, termasuk dari prinsip astronomi, geografi, dan alam semesta. Mari kita lebih bersungguh hati.